Dengan berbagai cara, timnas Cina sudah melakukan berbagai tindakan licik untuk menghantui Indonesia agar bisa menang ketika menjamu Indonesia pada tanggal 15 Oktober mendatang. Mulai dari memindahkan venue pertandingan ke Qingdao dan menaikkan harga tiket menjadi 2 kali lipat. Hingga yang terbaru, mereka mau melaporkan Indonesia ke AFC. Namun dari berbagai siasat buruk yang sudah disiapkan Cina tersebut, The Dragons malah tertimpa karma terus-menerus akhir-akhir ini. Dari mereka hanya dapat melakukan penerbangan komersial, lalu dapat gangguan ketika di dalam pesawat, hingga skuad mereka terkena badai cedera. Tapi di sisi lain, The Dragons malah ingin menaturalisasi pemain lagi. Mungkin karena takut sama timnas Indonesia apa ya? Lantas bagaimana kelanjutannya? Mari saya ceritakan sampai tuntas. Layaknya Indonesia yang terbang ke Bahrain, tim nasional Cina juga kemarin sudah melakukan penerbangan guna melakoni laga away kontra Australia untuk matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia pada 10 Oktober besok. Namun bedanya, timnas sudah mencarter pesawat, sedangkan Cina hanya pakai pesawat komersial plus kelas ekonomi lagi. Ya, kalian gak salah dengar, skuad The Dragon memang pakai penerbangan komersial untuk menuju ke Australia pada hari Minggu 6 Oktober kemarin waktu setempat. Selain itu, skuad asuhan Ivankovic itu juga mengalami kejadian unik ketika dalam perjalanan yang membuat mereka terganggu, di mana para penggawa The Dragons tak bisa istirahat ketika penerbangan karena terganggu oleh suara bayi menangis yang terus-menerus, sehingga bising dan tentu itu menguras tenaga. Belum lagi perjalanannya cukup lama dari Cina ke Australia, sekitar 12 jaman. Namun gangguan itu cukup wajar mereka dapatkan karena naik pesawat kelas ekonomi, ya kan? Semua hal tersebut diketahui dari story Instagram salah satu pemain Cina, Liu Yang, mengeluh jika dirinya tak bisa istirahat di tengah penerbangan yang melelahkan. Dengan itu, para punggawa The Dragons bisa tidak fit saat menghadapi Australia, sehingga mereka bisa kalah dari Australia. Dan kalau bisa semoga kalah telak deh, biar mental mereka down lagi ketika menghadapi Indonesia nanti. Tentu ini menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas. Cina juga pasti akan kelelahan lagi ketika balik ke Cina, lalu menuju ke Qingdao. Karena sepertinya mereka akan menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi lagi, sehingga perjalanan akan lama dari Australia ke sana. Sedangkan kita kan sudah mencarter dan kelasnya bisnis lagi, jadi bisa lebih nyaman serta efisien. Mungkin yang didapatkan Cina ini karma dari siasat licik yang terus mereka lakukan. Bahkan yang terbaru, katanya mau melaporkan Messilgers dan Eliano ke AFC karena pengambilan sumpah dilakukan di luar wilayah Indonesia dan itu dianggap tak sah oleh media-media Cina. Padahal kan, sudah sesuai dengan standar serta syarat-syarat yang juga sudah disetujui FIFA dan tentu AFC juga ikut menyetujuinya. Cina kena badai cedera. Selain berbagai gangguan penerbangan tadi, Cina juga nampaknya mendapatkan momok lain berupa para pemain terkena badai cedera. Dengan pemain andalan Wu Lei dikabarkan cedera jelang FIFA Matchday bulan November ini. Hal ini diketahui dari pelatih timnas Cina langsung, Branko Ivankovic, yang kaget setelah pemain tersebut mengundurkan diri padahal masuk daftar skuad. Wu Lei akan tetap di Shanghai, dan setelah kami kembali dari pertandingan melawan Australia, kami akan melihat apakah ia dapat pulih dengan baik untuk pertandingan di Qingdao melawan Indonesia, kata Ivankovic, sumber bola.com. Lebih lanjut, Wu sendiri mengatakan sedang pemulihan dari cedera tulang rusuk yang didapatkannya dalam pertandingan Liga Super Cina, tepat sebelum timnas Cina berkumpul untuk mulai berlatih. Dia sedang berlatih ekstra agar bisa cepat pulih dan bisa bermain menghadapi Indonesia. Rasa sakitnya masih sangat akut. Untuk sementara waktu saya harus menerima fisioterapi dan melakukan jogging, kata Wu, pemain paling senior di timnas Cina saat ini. Sementara itu sebelumnya juga ada beberapa punggawa mereka yang mengalami cedera,
sehingga tak dipanggil ke skuad asuhan Ivankovic. Mereka diantaranya 2 penyerang Alan dan Lin Liangmin, lalu 2 bek tengah Zi Xiangyang dan Gao Zunyi. Dengan begitu, total pemain cedera di skuad Cina ada 5 orang dan kebanyakan juga pemain utama mereka. Ingin naturalisasi pemain. Melihat lawannya yang berat-berat dan berambisi ingin mengalahkan Indonesia, membuat Cina ingin kembali menaturalisasi penyerang baru. Bahkan tinggal selangkah lagi, Cina akan diperkuat striker tajam asal Brasil yang bernama Felipe Silva. Striker tajam asal Brasil itu kini sudah berusia 32 tahun, yang bermain di klub Liga Cina, Chengdu Rongcheng. Mengutip dari media Cina 163.com, menjelaskan Felipe menunjukkan performa bagus selama membela Chengdu Rongcheng. Setiap kali tim Chengdu Rongcheng menemui jalan buntu dalam suatu pertandingan, Felipe selalu menampilkan penampilan bagus untuk membalikan keadaan. Namun disebutkan bahwa Felipe akan memenuhi syarat untuk naturalisasi pada Juli tahun depan, karena baru akan memenuhi persyaratan tinggal di Tiongkok selama 5 tahun berturut-turut pada Juli tahun depan. Baru bisa memperoleh kualifikasi naturalisasi dan mungkin membela timnas Cina pada tahun depan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3. Pelatih Cina makin pesimis. Mengetahui timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan, pelatih Cina Branko Ivankovic mengaku mewaspadai jelang menghadapi skuad asuhan Sintayong, di mana ia menilai anak asuh Sintayong kini sudah semakin ngeri setelah pemain keturunan grade A bertandang, seperti Max Hilgers dan Eliano yang terbaru. Selain itu, mungkin dia juga takut kalah dari kita yang bisa saja membuatnya dipecat dari kursi kepelatihan, sehingga enggan meremehkan skuad Garuda. Timnas Indonesia menaturalisasi banyak pemain. Kami tidak boleh meremehkan timnas Indonesia, kata Branko Ivankovic mengutip dari Sohu. Tapi ini juga tak bisa dipandang sebelah mata oleh kita. Lantaran mereka merendah, bisa saja karena ingin membuat kita terlena. Namun yang pasti, skuad Sintayong akan bermain semaksimal mungkin. Ya, itulah karma-karma yang didapatkan Cina setelah sebelumnya ngerjai Indonesia terus. Dan saya rasa saatnya bilang syukurin kepada mereka. Ya, karena mereka duluan yang mulai, ya kan? Tapi sekali lagi kita juga harus tetap waspada. Dan terakhir, yang terpenting kalian harus tetap ada dukungan dan kawalan secara langsung, walaupun di negeri tirai bambu nanti agak jauh dari Qingdao. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.